Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Saya boleh berbagi dengan saudara-saudara sekalian di dalam ibadah ini. Dan terima kasih kepada Bapak Budi, Bapak Gembala bersama dengan Ibu, dan untuk sidang jemaat sekalian yang berada di tempat ini. Tema yang diberikan pada saya untuk saya bagikan pada hari ini adalah bagaimana memiliki hati yang tulus. Dan tema ini diambil dari kitab Ibrani, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 yang berbunyi, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Ayat ini pendek dan sederhana, tetapi mempunyai makna yang begitu dalam, karena ayat ini berbicara tentang hati. Hati adalah bagian yang terpenting di dalam tubuh kita, terutama di dalam kehidupan rohani kita, karena hati kita itu adalah tempat, jika kita percaya kepada Tuhan, tempat di mana Tuhan bertakhta, yaitu di dalam hati kita. Oleh sebab itu ada ayat yang mengatakan, "Jagalah dengan penuh kewaspadaan hatimu, karena dari dalamnya mengalir sumber air kehidupan." Nah, sekarang marilah kita melihat hati yang tulus. Tulus mempunyai arti yang berbagai-bagai, yaitu tulus itu artinya jujur, benar, sungguh-sungguh, setia, taat, kasih, murni, ikhlas. Dan kalau kita itu melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, artinya kita melakukan itu dengan segenap hati, tidak mengharapkan sesuatu pujian atau balasan, tidak mengharapkan suatu imbalan atau sesuatu hal yang lain atau untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi jika kita di dalam Tuhan dan jika kita melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, artinya kita hanya ingin melakukan untuk Tuhan dan taat akan firman-Nya dan kehendak-Nya, dan melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Itu tulus dan ikhlas, tanpa ada satu kebohongan, tanpa ada satu kepura-puraan, tetapi hati yang benar-benar tulus. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang tulus ini? Sementara pada waktu kita masih dalam hidup dalam dosa, hati kita ini adalah tempat di mana terdapat banyak kejahatan, banyak tipuan, mungkin iri hati, atau kemarahan, atau balas dendam, atau ketidaksukaan, dan yang lain-lain. Nah, dalam firman pada pagi hari ini, saya akan membahas hal bagaimana bisa oleh kemurahan Tuhan dan oleh korbannya, kita bisa memiliki hati yang tulus ikhlas. Dan firman yang akan saya sampaikan pada hari ini, akan terdiri dari 3 sesi. Jadi sesi pertama pada saat ini akan saya membahas bagaimana kita memiliki hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Nanti pada sesi yang kedua saya akan membahas tentang bagaimana kita memiliki hati yang tulus ikhlas di dalam hubungan kita dengan sesama. Sebab bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan pikiran kita dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama dengan seperti diri sendiri. Jadi yang saya akan bahas pada pagi hari ini, sesi pertama, yaitu bagaimana kita memiliki hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yang kedua, nanti pada sesi yang kedua, bagaimana kita memiliki hati yang tulus ikhlas terhadap sesama kita, terutama pertama-tama di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, dan terhadap sesama saudara kita yang lain. Dan nanti pada sesi yang ketiga, saya akan membahas bagaimana kita memiliki hati yang tulus ikhlas di dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Ada sesuatu yang harus Tuhan kerjakan di dalam hati kita waktu kita menerima Dia, yaitu yang kita bisa baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 11
dan 12. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga dalam kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan kita dari antara orang mati. Di sini ada satu kata, yaitu kamu telah disunat dengan sunat Kristus, yang berarti penanggalan dari tubuh kita yang berdosa. Kalau saudara mendengarkan kata sunat, sunat itu dimulai dengan kata sunat yang pertama. Itu Tuhan katakan pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham pada saat dia berusia 99 tahun, waktu dia mendapat konfirmasi bahwa anak yang dijanjikan kepada dia akan dilahirkan pada tahun berikutnya. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan janji dengan engkau. Ada bagian dari pihakku, yaitu aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, dan keturunanmu akan memerintah untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan dan Allahmu yang mengasihi engkau. Sedangkan pada pihak Abraham harus mentaati firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca di sana, kita katakan sunat di waktu perjanjian lama antara Allah dengan Ibrahim. Sunat itu adalah perjanjian yang ada bekasnya di dalam tubuh, yang ada tanda darah. Sebab pada waktu penyunatan itu dilakukan di bagian yang paling vital di dalam tubuh kita, di dalam untuk menurunkan keturunan, dan di bagian yang tersembunyi. Jadi ada tanda darah dan juga ada suatu penderitaan sakit yang harus dialami. Ini adalah sunat dari Ibrahim yang sudah dilaksanakan selama ribuan tahun, 2000 tahun sampai Tuhan Yesus datang, dan bahkan sampai hari ini pun tetap sunat ini merupakan satu keharusan bagi bangsa Yahudi. Tetapi bagaimana dengan kita, kaum yang dulu dianggap sebagai kafir, yang bukan terhisap dari bangsa Yahudi? Tuhan waktu mengadakan perjanjian baru dengan kita, Dia bukan melakukan sunat seperti yang dilakukan oleh Abraham. Pada Yesus sendiri waktu Dia datang, Dia juga mentaati hukum Taurat. Sebab pada hari yang ke-8 Dia disunatkan seperti hukum Taurat. Tapi apa arti dari sunat Kristus itu? Arti dari sunat Kristus, marilah kita melihat kapan Dia merasakan penderitaan yang paling hebat. Semalam sebelum Dia diserahkan, Yesus melakukan perjamuan kudus yang pertama bersama murid-muridnya di atas loteng. Dan pada malam hari itu Dia berkata, mengambil perjamuan kudus, dan Dia berkata waktu itu, sebelum Dia disalibkan, sebelum tubuhnya dihancurkan, Dia sudah mengatakan, inilah roti yang adalah tubuhku yang akan dihancurkan bagimu, dan ini adalah darahku yang akan dicurahkan untukmu, untuk membuat satu perjanjian baru. Saat ini bukan hanya Allah dengan Abraham, satu manusia, tetapi perjanjian baru ini perjanjian antara Allah dengan seluruh umat manusia. Dan selesai sesudah Tuhan mengadakan perjamuan kudus itu, Tuhan pergi ke Taman Getsemani, dan di situ dikatakan di dalam Alkitab, Dia hatinya sangat berduka cita, seperti mau mati rasanya. Dalam Matius pasal 26, 38-39 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara melihat di sini mengapa Yesus harus merasa begitu sedih dan seperti mau mati rasanya. Karena pada saat itu, waktu dia berdoa, dia harus bergumul antara mentaati kehendak Bapa atau kehendaknya dia. Di hadapan dia diberikan sebuah cawan. Cawan itu berisi seluruh dosa umat manusia. Dia seorang yang tidak berdosa. Untuk Dia yang begitu kudus, harus meminum seluruh dosa manusia ke dalam tubuhnya. Itu pergumulan yang luar biasa. Saat itu hatinya seperti disayat dan berdarah
bisa dibuktikan dengan pada waktu dia berdoa ada tetesan darah dari keringatnya yang keluar dari tubuhnya. Tetapi waktu itu ada satu hal yang dia katakan, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara tahu kalimat itu begitu penting, sebab pada waktu iblis Lucifer itu jatuh, jadi iblis itu jatuh dari surga, dia jatuh karena 5 kata-kata, aku mau seperti Bapa, seperti Allah, aku mau duduk di takhta yang tinggi. Tetapi Yesus sama sekali berubah dengan mengatakan, bukan kehendakku, bukan mauku, tapi kehendakmu ya Bapa. Saudara tahu bahwa untuk mematahkan kehendak kita, untuk mentaati kehendak Bapa, itu satu pergumulan yang luar biasa. Saat itu pergumulan bagi Yesus, yaitu dia harus meminum cawan dosa itu. Tapi dia mentaati kehendak Bapa, sebab dia tahu Bapa mengirimkan dia ke dunia ini, memberikan dia satu tubuh, untuk pada tubuhnya dia akan menyerap seluruh dosa manusia pada tubuhnya. Dan nanti pada tubuhnya seluruh dosa manusia yang seharusnya dihukumkan ke penderitaan dan murka dan kutuk yang seharusnya jatuh pada tubuh manusia, itu jatuh pada tubuhnya. Dan selesai dia berdoa, sesaat sudah mereka keluar dari Taman Getsemani, saat itu Yesus ditangkap. Sebelum Yesus meminum cawan itu, tidak ada satu tangan menjamah dia, sebab pada dia tidak ada dosa. Tapi sesudah dia meminum cawan itu, dan waktu itu dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, dan saudara sudah mengetahui betapa penderitaannya dia waktu dia dianiaya. Seluruh tubuhnya dia, dari kepalanya sampai kakinya berlumur darah. Di atas kayu salib dia menanggung semua dosa kita di atas tubuhnya, mulai dari kepala, pikiran kita, perbuatan kita, sampai ke kaki dan seluruh tubuh kita ditanggung oleh dia. Saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal yang ke-53 yang mengatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepada dia, supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh, dan oleh penderitaannya kita boleh dibebaskan. Saudara tahu pada kata-kata yang terakhir pada waktu Yesus di atas kayu salib, ketika seluruh dosa manusia ada pada tubuhnya, saat itu Allah harus memalingkan wajahnya, karena Allah yang kudus tidak dapat melihat dosa. Waktu itu Yesus menjeritkan kata-kata dari manusia waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia biasanya menyebut Allah sebagai Bapa, tapi kali ini dia menyebut Allah bukan sebagai Bapa, sebagai Allah. Itu adalah cerita kita. Pada waktu dia mati, saat itu seluruh kutuk hukum akan dosa jatuh di atas tubuhnya, dan saat itu dia menanggalkan tubuh dosanya. Di dalam kematian itu, tubuh dosa kita dimatikan, dan dia harus merasakan mati seperti orang berdosa. Tetapi kita bersyukur bahwa dia mati untuk kita, dan dia dibangkitkan untuk kita. Saudara tahu saat kapan kita bisa dimatikan bersama dia? Yaitu sunat Kristus, yaitu saat kita mau mengakui bahwa dosa yang ditanggung oleh dia adalah dosa kita. Bersama dengan kematiannya adalah kematian, penanggalan dari dosa kita. Dan di dalam kita mempunyai harapan, karena dia bangkit. Dengan bangkitnya dia itu, kita juga dibangkitkan. Dan tubuh dosa kita tanggalkan. Dan Tuhan memberikan kepada kita satu hati yang baru, hati yang tulus ikhlas seperti dia. Tetapi apakah saudara mengira bahwa ini hanya cukup sekali kita lakukan? Tidak. Tuhan meninggalkan kepada kita satu jalan salib, mentaati dia, tapi kita harus mengalami penderitaan secara jasmani. Jadi jika kita bisa melihat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita melihat bahwa tubuh dosa kita itulah yang dimatikan di dalam tubuhnya, dia menanggalkan dosa-dosa kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebab di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 18 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekarang saudara melihat bagaimana kita bisa datang kepada Dia dengan hati yang tulus ikhlas. Di dalam Ibrani, tadi yang kita baca, Ibrani pasal yang ke-10 yang kita baca tadi, ayat yang ke-22 dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dalam tubuh kita, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini dituliskan, tetapi ada ayat-ayat yang mendahului sebelumnya yang dikatakan, dan karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan korban Yesus. Dia telah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, dan sekarang ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan sesudah dia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Jadi saudara melihat ini yang disebut dengan sunat Kristus. Bagaimana hati kita disunat, dilepaskan dari semua hal-hal yang berbau jasmani. Sebab itu Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Tetapi sekarang ayat yang ke-8, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekarang tadi dikatakan bagaimana kita menghadap kepada Dia dengan hati yang tulus ikhlas. Sesudah kita mengetahui betapa besar harga ketebusan yang Dia lakukan bagi kita, apakah kita mempunyai hati yang menyimpan penipuan atau kepura-puraan, atau mungkin kita punya hati yang marah terhadap Tuhan, kecewa karena mengapa kita harus mengalami seperti ini? Kenapa Tuhan, saya sudah menjadi anakmu, kenapa aku harus dikhianati? Kenapa aku harus ditipu? Kenapa aku harus difitnah? Kenapa aku harus menderita? Saudara lihat bahwa ada satu contoh, saat itu penyunatan hati itu terjadi dalam hati kita. Itu penyunatan, memang Dia menguduskan satu kali untuk selamanya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Proses pengudusan di dalam hati kita harus terjadi secara terus-menerus. Sebab jika kita mencampurkan kepahitan, kebencian, pemberontakan di dalam hati kita, berarti kita mempertahankan tubuh dosa di dalam hati kita. Dan jika kita mempertahankan tubuh dosa atau hati yang penuh dengan kejahatan itu di dalam hati kita, maka tidak mungkin kita bisa menghadap kepada Allah dengan penuh keberanian. Seperti yang dikatakan, tirai itu sudah dirobekkan sehingga kita dengan penuh keberanian bisa menghadap kepada takhta Allah. Jadi untuk menutup sesi pada pagi hari ini, saya akan memberikan kepada saudara sebuah syair. Syair ini sangat berbicara di dalam hati saya. Syair ini sepertinya Tuhan yang membuatnya dan mengatakannya. Syair sederhana yang saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Seperti tadi yang telah saya katakan, bagaimana kita bisa mempunyai keberanian untuk menghadap kepada Allah kalau kita tidak mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Dan hati yang tulus dan ikhlas itu hanya baru dapat kita dapatkan jika kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Dia dan kita mentaati Dia dan kita mau melakukan kehendaknya, dan kita tidak menyimpan di dalam hati kita hal-hal yang duniawi
yang najis dan yang lain-lainnya, tetapi sebaliknya kita menjaga hati kita, sebab hati kita itu merupakan suatu tempat yang kudus di mana Allah bertahta. Untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya akan membacakan kepada saudara sebuah syair yang sudah sangat berbicara kepada saya pada waktu yang lampau sekali, bagaimana saya harus memelihara hati saya untuk Dia, di hadapannya Dia dengan tulus dan ikhlas. Judul syair yang akan saya bacakan pada saudara, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris yang kuno sebenarnya, tetapi syair ini telah berbicara begitu banyak di dalam hati saya dan mengubahkan saya, sikap hati saya terhadap Tuhan. Bagaimana saya harus memberikan hati saya yang tulus dan ikhlas sepenuhnya kepada Dia. Anggaplah pada saat saudara mendengar syair ini, sepertinya Tuhan berbicara kepada saudara dan pada kita sekalian, bagaimana Dia sangat mendambakan hati saudara yang utuh diserahkan kepada Dia. Jadi judul dari syair ini adalah Berikanlah Aku Hatimu. Berikanlah aku hatimu seperti aku memberikan hatiku kepadamu. Atau setidaknya berikanlah hatimu seperti aku memberikan hatiku kepadamu saat aku menebusmu untuk menjadikan engkau menjadi milikku. Aku tidak membelah hatiku waktu aku mati untukmu, namun sepenuhnya aku menyerahkan hatiku kepadamu untuk membebaskan engkau dari segala macam dosa. Namun apabila engkau hanya membagi sebagian hatimu untukku, sebagian hatimu itu berarti hati yang mati bagiku. Hati yang hidup bagiku hanyalah hati yang seutuhnya diberikan kepadaku. Ya, hanya untukku seorang. Karena apakah arti sebuah tubuh yang tidak berkepala? Sebab tubuh yang tidak berkepala itu seperti hati yang mati, karena hati itu terbelah menjadi dua. Namun yang lebih menyakitkanku ialah bahwa engkau menahan bagian dari hatimu dan engkau memberikan bagian dari hatimu yang engkau tahan dariku, engkau persembahkan kepada lawanku, pada musuhku, padahal itu yang menyebabkan segala masalahmu. Bukankah aku telah mempertunangkan engkau dengan diriku sendiri? Dan akankah iblis dan dunia menginjak-injak hakku di depan mataku? Berikanlah seluruh hatimu kepadaku, dan jangan kau berikan, atau jangan kau berikan itu sama sekali. Aku telah menciptakan segalanya, dan sepenuhnya aku berikan kepadamu. Aku memberikan semuanya agar aku dapat memiliki hatimu seutuhnya. Jika aku harus kehilangan, lebih baik aku memilih untuk meninggalkannya, atau berikan hatimu seutuhnya padaku. Peliharakanlah hatimu dan berikanlah itu seutuhnya kepadaku. Syair ini berbicara begitu dalam hati saya. Sepertinya kalau saya memiliki seorang suami. Suami saya itu sangat mengasihi saya. Suami saya menyediakan rumah bagi saya. Dia mencukupi segala apa yang saya butuhkan. Dan dia bahkan mengorbankan dirinya untuk saya. Tetapi celakalah saya kalau saya harus membuka pintu rumah saya dan memasukkan musuh dari suami saya untuk masuk ke dalam rumah saya dan untuk membunuh suami saya. Saudara bisa membayangkan, bukankah itu yang sering kita lakukan terhadap Tuhan? Jika dalam hati kita Tuhan bertakhta, bukan aku yang bertakhta, sebab aku tadi sudah akan tinggalkan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Bukan aku yang bertakhta, tetapi Tuhan yang bertakhta. Tetapi jikalau kita membenci seseorang, itu seperti kita membuka hati kita untuk musuh dari Tuhan. Tuhan dapat hidup bersama-sama dengan kesedihan, dengan penderitaan kita. Tapi Tuhan yang adalah kasih tidak bisa hidup bersama-sama dengan kebencian. Saya melihat seperti dari
penjelasan yang saya katakan tadi, sepertinya kalau saya memasukkan musuh suami saya ke dalam rumah saya yang akan mencelakakan dia, saya seperti mengusir suami saya keluar. Begitu mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan berpesan, jagalah hatimu, simpanlah, peliharakanlah hatimu dengan penuh waspada, dan jangan izinkan segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang jahat, dendam, amarah, pikiran, hati yang keras untuk berada di dalam hatimu, supaya kita bisa tetap memberikan hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan, dan dengan demikian kita akan bisa menghadap takhta hadiratnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan pada sesi yang akan datang saya akan bicarakan bagaimana Dia membasuh tubuh kita dengan air yang murni. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.